Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa istadzanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid sadaqallahul azim. Yang sama-sama saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Hasan Basri yang alhamdulillah dari Cawang udah sampai. Yang sama-sama saya hormati sesepuh kita abang saya Khindal Mahbub, Bang Arif, orang punya nama yang paling gede, alhamdulillah sehat ya Bang. Yang sama-sama saya hormati Bang Iyung dari Tebet juga, Bang Ajis, Bang Rohman yang punya Ciganjur, Bang Irzam juga, adik-adik semua, remaja-remaja RT 07 RW 09. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Dalam suasana yang masih pandemik ini kita masih bisa menyempatkan waktu kita untuk sama-sama zikir, berdoa bersama, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga pandemik di negeri kita ini segera berlalu dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan langkah adik-adik, abang-abang semua yang hadir di sini mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umat manusia minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang akan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul kiamah nanti. Sebelum kita mulai, sedikit akan saya sampaikan ucapan terima kasih buat semuanya. Jadi gini, Bang Iyung, Bang Ajis, Bang Bancet, Bang Irzam, Bang Ustadz Hasan Basri, Bang Arif ya. Ini kebetulan teman-teman saya dari PB Persatuan Betawi Jakarta Selatan udah kangen banget pengen kumpul taklim gitu. Memang kegiatan kita tuh didominankan di nuntut ilmunya, di taklimnya. Alhamdulillah Bang Ojil. Udah lama kita nggak kumpul, alhamdulillah punya inisiatif, yuk kita mulain dah. Alhamdulillah saya nyaut Bang Sarip, waduh alhamdulillah. Nah, nemenin sini Mas Sarip, sini Arif sama Sarip guys. Iya, sama-sama Sarip. Deket saya juga kan gigi kita sama Bang. Ayo. Ya Allah. Dan secara kebetulan juga ternyata remaja di sini udah mulai taklim, baca Yasin, dalil. Waalaikumsalam, Bang Rizal, Bang Pedro, alhamdulillah sini Bang Pedro. Jamal Mirdad, sini dong. Anak-anak pengen ngeliat ente udah lama enggak ini. Jadi alangkah baiknya daripada ada dua tempat gitu kita gabungin aja udah gitu. Kebetulan juga kan jamaah kita nggak terlalu banyak gitu. Artinya biar lebih ramai lagi, biar lebih semangat lagi. Adapun kajian-kajiannya sementara ini anak-anak memang belum ada kajian ya Win ya, belum ada. Ya mudah-mudahan Ustadz Hasan Basri bisa membimbing kita. Itu nih insya Allah jadi rutin saat nih PB Selatan, mungkin juga bergabung dengan remaja sini jadi rutin. Memang permintaan anak-anak di PB itu rutin. Juga adik-adik jangan merasa minder, wah bapak-bapak mulu. Ini bapak-bapak juga semuanya masih pada belajar. Mungkin pinteran adik-adik dalam urusan baca. Gitu. Jadi nanti ke depannya setelah saya diskusi sama Bang Arif, Bang Awin, kita pengen juga yang namanya belajar apa itu biar bisa baca rawi gitu Bang Arif ya. Nah, ke Bang Arif kebetulan sibuk banget, alhamdulillah. Biasanya beliau ngisi di Ciputat Ustaz. Malam ini disempetin hadir. Karena saya ancam kalau nggak hadir saya portal. Alhamdulillah. Sampai mic-nya dipinjemin juga tuh. Tuh dibawain mic jauh-jauh, sampai toanya no dibawain tuh Ustaz. Cuma amplinya lupa dibawa. Jadi insya Allah kedepannya nih remaja-remaja sini istiqomah, mohon doanya biar kita istiqomah setiap malam Jumat. Emang udah tahunan banget kita baru ngadain lagi nih Win ya. Dan mudah-mudahan
anak-anak remaja sini istiqomah, dan ajak yang lain yang belum bergabung, belum bergabung. Nanti juga kalau ada kesempatan Bang Akbar ajak, kita perwakilan lah dari sini berapa orang gabung kita ke pengajiannya Ustadz Haji Akri Patrio. Insya Allah nanti akan dirutinkan juga, itu bagi yang sempat aja, setiap malam Kamis di Pondok Pinang. Jadi kita bersilaturahmi ke sono kemari, silaturahmi yang manfaat, silaturahmi yang bisa menenangkan batin, bisa dapat ilmu juga, plus dapat kopi juga. Itu ya Ustaz ya. Ya. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Semoga dengan berkumpulnya kita pada malam hari ini, Allah senantiasa memberikan kita keberkahan, kesehatan, juga Allah meridhoi segala apa-apa yang kita niatkan. Laharatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihadi wal islah wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin ibn Abdullah amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruni wala tafkurun. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Sayyidul Kiram Bapak Ustaz Hasan Basri, yang saya hormati seluruh Bapak Akbar selaku tuan rumah, yang saya hormati rekan-rekan dari Persatuan Betawi Jakarta Selatan. Semoga saya sih nggak sebutkan satu persatu. Kenalin, nama saya adalah Syarif Hidayatullah. Biasa saya setiap malam Jumat ini, tadi dari malam Selasa saya udah diancam sama Bang Akbar. Coba ente nggak datang ke tempat saya, gua tutup jalan loh. Harusnya malam ini saya mengisi di Ciputat 3 majelis taklim setiap rutin malam Jumat, tapi saya sudah diancam oleh beliau tadi. Jadi katanya, awas ente nggak hadir tempat saya, gua tutup jalannya. Saya mau ngomong apa, dia punya jalan, kata saya mau orang datang. Jadi saya mungkin nggak setiap malam Jumat hadir. Kalau saya ada kebetulan waktu, saya juga mohon doakan diberikan istiqomah dalam belajar. Sama saya juga di sana ngajarin bapak-bapak, ibu-ibu yang buta huruf. Dalam arti buta huruf, nggak kenal huruf sama sekali. Saya ngajar cuman pertama sama-sama belajar baca Iqra. Dari Iqra terus sampai sekarang alhamdulillah sudah berjalan lancar. Namanya kalau anak-anak kan PAUD, pendidikan usia dini, saya PAUL. Nah, pendidikan usia lanjut. Kalau yang ngaji udah 60, 70, saya ngajarin A. Susah banget nyebutnya, pala kadang anak-anak saya selpet. Kali itu anak-anak kalau udah tua karena sambil pusing. Ini saya tawasalin dulu, mudah-mudahan Ustaz kalau nanti ada salah tolong ditegur. Sama-sama watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebaikan. Sama-sama sebelum kita tahlil, kita beristighfar dengan kalimat ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap manusia tempatnya salah dan lupa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع العاصي والجنود. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كرم الله وجهه، ثم إلى حضرة من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمسلفين والمخلصين والجميع ملائكة المقربين، خصوصا سيدنا عبد القادر الجيلاني قدر صلى على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم صل جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بمشرق الأرض وغربها بريا وبريا، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومعلمينا ولهم كن علينا، وصلى الروح المرحوم بنتنقو الياس بنتنقو عبد الله، ثم صلى الروح المرحوم محمد خطيب بن حجي سعيد، ثم صلى الروح المرحوم عبد الرزاق بن حجي وهيني، ثم صلى الروح المرحوم اسكندر بن تنقو الياس، ثم صلى الروح المرحوم ميغواد بنت محمد خطيب، ثم صلى الروح المرحوم سيدنا وجانا بنت محمد خطيب، ثم صلى الروح حاجي هرموكو بن أسماء طويرة، ثم صلى الروح المرحوم بسم هيدي بن سمان، ثم صلى الروح المرحوم إبو بابا رحمة هداد بسلم هيدي، ثم صلى الروح المرحوم بن بنت حجي بنان، ثم صلى الروح المرحوم أبو حجي بنان بن حجي كمون، ثم صلى الروح أبو شبان بن حجي كيمين، ثم صلى الروح المرحوم هيكل فبيان بن رخرج، ثم صلى الروح المرحوم إبو كسروة بنت سنوات، ثم صلى الروح المرحوم بابا غلم بن إلم، ثم صلى الروح بيان بنت سيدم، ثم صلى الروح المرحوم سيدم بن كرم، ثم صلى الروح المرحوم هندق قدر پamungkas بن سدارto، ثم صلى الروح أفيودين بن سعد، ثم صلى الروح المرحوم إبو خديم مسعود بنت عالم، ثم صلى الروح المرحوم إبو رباط بن حجي عسري، ثم صلى الروح المرحوم أبا حسن بصري بن حجي مي، ثم صلى الروح المرحوم سكت بن حجي علي، ثم صلى الروح المرحوم. Sebutkan keluarganya masing-masing. ثم صلوا في هذا الكرداس في هذا المكان ذكر اسمهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر بلغ أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم السلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور
ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Marra'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini, hauduka safil mubarak, wirduna yauman nusyur. Ya Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ra'ayna al-'izza annat bi surahil ilaika, wal ghamamat qad adallat, wal malan sallu alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi waj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'tina ma qad sa'alna min 'atayakal jisami, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakrimil arwahi minna bil liqa khairil anami, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wablughil mukhtara anna min salati wassalami, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan kawan saya, saudara saya, yaitu Bapak Ahmad Akbar Al-Batawi, dan hadirin jamaah sekalian yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun insyaallah tidak akan mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya pada hadirin jamaah sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih bersama-sama diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul, bermuajah, bermusafah dengan saudara-saudari kita sekalian, guna dalam rangka yang pertama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala,
Mudah-mudahan kumpulnya kita di ini majelis mendapatkan cucuran rahmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam tak lupa pula marilah sama-sama kita curahkan kepada baginda alam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir meraih syafaatul uzmanya nanti pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi telah kita bersama-sama membacakan azkar-azkar, yaitu berupa tahlil, tahmid, tasbih dan lain sebagainya, dan dilanjuti dengan pembacaan kisah Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau membaca sholawat. Di sini ada diriwayatkan atau tak ada riwayat yang mana saat itu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu yang namanya malaikat, yaitu ma bainas sama'i wal ard, yaitu malaikat di antara langit dan bumi. Setahu kita kan malaikat yang nama-nama 10. Itu malaikat yang jaga di antara langit dan bumi ada namanya malaikat Ismail. Gitu. Ada lagi kawannya malaikat Ismail mempunyai kawan yang mana tugas malaikat tersebut tugasnya adalah menghitung tetesan-tetesan air hujan yang jatuh dari langit ke bumi dari Nabi Adam hingga sekarang ketika Rasulullah waktu itu Isra dan Mi'raj. Bayangin dari zamannya Nabi Adam sampai ketika bertemu dengan baginda Rasulullah, malaikat tersebut tidak itu yang namanya tetesan air hujan nggak ketinggalan kehitung. Imah air hujan jatuhnya ke got-got, imah kata kadang imah itu artinya karena apa, ada kalah kalau bahasa kitabnya imah gitu. Ada yang tetesan air hujan ke dalam rumah tuh kita bocor, penting kita bocor ke dalam rumah, itu pun kehitung oleh tetesan malaikat. Itu namanya ada malaikat yang suka menghitung dari tetesan air hujan dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Tuh malaikat saking hebatnya ngitung. Mungkin kalau malaikat tersebut sekolah itu nilainya 10 kuadrat kali di zaman Adam. Nilai yang paling top, nilai yang paling bagus, yang suka paling jago matematik yaitu malaikat tersebut. Bayangin tetesan air hujan begitu lebatnya tuh air hujan kita lihat, itu malaikat bisa menghitung. Sungguh sangat luar biasa. Maka pada saat itu baginda Rasulullah SAW bertakjub, merasakan heran. Sungguh sangat luar biasa. Bisa malaikat menghitung tetesan-tetesan air hujan, itu yang hujannya deras banget bisa kehitung, bahkan yang masuk ke dalam rumah. Sungguh sangat luar biasa. Tapi malaikat tersebut mengatakan, tapi ada satu kelemahan saya yang saya tidak bisa menghitung, kata malaikat tersebut. Apa? Yaitu ketika bacaannya orang-orang yang membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa yang namanya air hujan adalah rahmat? Al-matar rahmatun, yang namanya air hujan adalah rahmat. Sedangkan orang yang membaca salawat pun adalah rahmat. Jadi orang yang ketika membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rahmatnya turun melebihi daripada derasnya air hujan. Ya alhamdulillah, barusan kita telah bersama-sama membacakan sholawat dan dilanjuti dengan kita bermarhaban. Mudah-mudahan rahmat yang turun dari langit sampai ke bumi itu mudah-mudahan dapat menghilangkan satu dosa-dosa kita semua. Kedua, wabil khusus Allah Ta'ala angkat yang namanya penyakit yang sedang melanda gitu ya. Kalau dikatakan COVID sebenarnya ada apa kagak sih? Saya juga bingung gitu. Kalau saya patokan kepada dalil-dalil yang ada di kitab-kitab. Memang kan ada yang namanya bala, ada yang namanya wabah. Biasa kita Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal fitan. Kan kita sering berdoa seperti itu. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada wabah, bala dan fitnah. Sekarang wabah itu biasanya Allah turunkan wabah itu ketika pertama di akhir Rabu bulan Safar. Nah dikit lagi nih bulan Safar nih. Sekarang udah bulan Muharram pertengahan, udah lebaran anak yatim. Nanti setelah Muharram Safar. Kata
Dalam hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah menurunkan wabah, menurunkan musibah penyakit nanti ketika akhir Rabu di bulan Safar itu sebanyak 70.000 macam penyakit. Tuh, biasanya di akhir Rabu bulan Safar. Kedua, Allah turunkan wabah ketika atau setelah gerhana. Biasanya entah gerhana matahari atau gerhana bulan. Nah sekarang ini gerhana matahari, gerhana kagak. Bulan Safar belum nongol. Oh istilahnya wabah melanda, bahkan saking ini penyakitnya kompak lagi, rata-rata sama kayak gitu semua. Gitu. Ini wabah apa nih? Kadang-kadang saya introspeksi, saya lihat. Keduanya lagi, andaikan Allah Ta'ala turunkan wabah pada saat itu, ada tanda patokannya, kunciannya kita lihat patokan bintang di langit ketika jam 12 malam. Kalau jam 12 malam ini nggak ada bintang, nah berarti wabah akan terjadi, Allah turunkan pada malam itu. Kunci gitu, di bintang ada. Kok penyakit seperti itu? Kunciannya. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iza a'radu an zikrillah, apabila kalian berpaling kepada zikir kepada Allah, maksudnya berpaling kepada Al-Quran, berpaling kepada hadis-hadis Nabi, berpaling kepada ulama, berpaling kepada duduk di majelis salim, maksudnya kita nggak mau hadir di majelis taklim, fa innahu ma'isyatan donka, maka siap-siaplah kita akan mengalami yang namanya kehidupan yang kacau, walau kehidupan yang tidak ada ketenangan, kehidupan yang tidak ada kenyamanan. Nah berarti turunnya tersebut adalah bala. Itu bala dari mana? Kita koreksi lagi, pengajian jarang, emang diri kita juga yang salah. Orang mau ngaji diusir-usirin, mau sholat Jumat dijagain, nggak boleh, giliran pasar dibuka, serba salah. Makanya oleh karena itu kuncinya adalah, kalau kita sudah mengetahui kalau itu yang namanya bala, kuncinya adalah satu, yaitu pembacaan kisah Maulid Rasulullah atau membaca sholawat. Kenapa? Karena sebesar apapun penyakit, sebesar apapun kesulitan kita, kuncinya adalah sholawat. Kata dalam hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah bersabda, "Ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun hatta yusalli alayya, fa iza shalla alayya in kharaqa zalikal hijab wa rufi'at du'a." Yang mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kata Rasul, "Ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun." Tidaklah dari doa kita dan langit itu ada penghalang. Kalau kita mau berdoa nih, di antara kita dan langit itu ada penghalang. Hatta yusolli alayya, sehingga orang tersebut membaca salawat kepadaku. Fa iza shalla alayya, maka apabila orang tersebut membaca salawat kepadaku, in kharaqa zalikal hijab, maka terbukalah itu penghalang, wa rufi'at doa, dan diterimanya doa. Itulah mujizatnya, itulah yang namanya fadilahnya sholawat. Orang sholat kagak baca sholawat, nggak sah. Orang berdoa biasanya kita setelah sholat nih berdoa, kita berdoa sama Allah, mau sampai doa atau mulut sampai ribuan kali kita meminta sama Allah, tapi kalau tidak dibantu dengan membaca sholawat, itu tidak akan diterima oleh Allah. Makanya jangan salahin, kok doa Allah nggak dikabul ya. Kita koreksi, doa kita udah dibantu membaca sholawat apa enggak gitu. Sedangkan dalilnya kata Rasulullah tadi, kalau kita mau berdoa itu antara kita dan langit ada penghalang, ada hijab. Nah bagaimana doa kita mau diterima kalau penghijabnya itu istilahnya hijabnya itu enggak kita buka. Tadi kata Ustaz Sarif, ancamannya apa? Gue mau lewat, kayak kalau nggak datang ntar gue portal. Ya gimana caranya biar bisa lewat? Mau nggak mau harus datang. Kuncinya seperti itu. Begitu juga kita doa. Kalau doa kita pengen mustajab, kalau doa kita pengen diterima oleh Allah, itu salah satunya adalah membaca sholawat gitu. Pembacaan sholawat pertama
kan closing urutan-urutan kita membaca doa. Yang pertama adalah membaca hamdalah, memuji kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Itu puji-pujian kepada Allah. Jangankan sama Allah, kita aja mau minta sama manusia, maaf minta tolong manusia, kadang-kadang Pak Akbar ganteng banget, Bang Abah rada klimis, minta rokoknya dong. Kan biasanya kan gitu. Kalau kita pengen minta nih, biasanya kita puji. Gitu. Yang pertama abdulud doa alhamdulillah. Yang pertama paling bagusnya kita berdoa adalah memuji kepada Allah, baca alhamdulillahirabbil alamin. Dah. Cuma segitu aja nggak apa-apa, penting udah ada ucapan alhamdulillah. Yang kedua, urutan-urutan berdoa itu membaca salawat kepada baginda Rasulullah. Itu baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Penting baca salawat aja. Baca salawat yang kedua adalah untuk membuka hijab. Fungsinya untuk membuka hijab. Agar apa? Agar doa kita terkabul. Itu yang kedua. Adab-adab doa yang ketiga yaitu membaca istighfar. Kita mohonkan ampun pada Allah. Sebelum kita meminta sama Allah, ampuni dulu dosa-dosa kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru kita baca biasanya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah kita memintakan ampun, barulah kita minta doa-doa kita. Apa yang kita minta? Maaf. Contohnya kita pengen maaf yang belum belum terkabul hajatnya, hajat pengen ini pengen itu, kuncinya adalah salah satunya harus membaca sholawat. Mau minta apa terserah, yang penting kalau ke Allah mempunyai sifat, Allah senang kalau diminta. Tapi kalau manusia terbaliknya, kalau manusia marah kalau ketika dipinta. Allah senang kalau dipinta tapi marah kalau tidak dipinta. Kalau manusia marah kalau dipinta, tapi kalau nggak dipinta dia seneng gitu. Mau minta apa saja sama Allah silahkan. Karena apa? Karena Allah seneng. Itu yang ketiga ya. Keempatnya udah minta, ketiganya baca istighfar. Satu membaca pujian, kedua membaca sholawat, yang ketiga membaca istighfar, yang keempat kita meminta, yang kelimanya sebagai penutup itu harus kita membaca sholawat kembali sebagai penutup. Ya sholat aja ada sholawat penutupnya. Kalau kita sholat, ya kan ada penutupnya itu membaca sholawat gitu. Itu kunci kalau agar doa kita supaya terkabul. Kesimpulannya, keberkahan kita pada malam hari ini karena udah rintik-rintik hujan, ada kode. Insya Allah tadi kesimpulannya kata Bang Akbar, kita akan mengadakan pengajian rutin setiap malam Jumat insya Allah. Jadi saya juga janji insya Allah. Kenapa? Karena ini kebetulan sekali biasanya saya ada acara di daerah Pondokomo, cuma karena PPKM juga yang mengalahkan dan belum ada istilah jadwal atau belum ada teguran. Nah, Akbar duluan. Ya siapa yang dulu yang bilang ya mau nggak mau saya datengin. Insya Allah jikalau saya ada waktu, insya Allah saya akan hadir. Dan untuk pembelajarannya kita besok akan mengupas satu kitab. Apa kitabnya? Yaitu kitab Akhlakul Banin. Itu pelajarannya anak-anak PAUD. Kalau di pesantren biasanya Akhlakul Banin itu pelajaran anak-anak PAUD. Tapi Akhlakul Banin tersebut kalau kita pelajari cocok untuk kalangan PAUL. Kalau kata Ustaz itu cocok untuk kalangan PAUL. Gitu. Apa tuh Paul? Masih lanjut. Tapi kalau masih sibuk tenang aja, masih ada saya. Iya. Kenapa? Karena yang namanya pembelajaran Akhlakul Banin di situ menjabarkan tentang kehidupan manusia. Kalau kadang-kadang yang namanya sifat manusia, enggak anak kecil, enggak orang tua, enggak orang dewasa, semua itu terkandung di dalam kitab Akhlakul Banin. Salah satu contoh aja. Contoh itu yang sering belum atau secara tidak sadar kita laksanakan itu adab-adab berjalan. Adab-adab berjalan memang pelajarannya anak-anak kecil, tapi buat orang tua juga kalau yang namanya berjalan juga harus memakai adab. Sebab kalau kita tidak berjalan, tidak memakai adab,
itu akan terasa sama sekali oleh kehidupan kita sehari-hari kalau kita sering berbuat dosa. Makanya nanti kok bisa berbuat dosa, apa sih? Nanti ada keterangannya, ada dalil-dalilnya, imma dalil Al-Qur'an atau dalil hadis baginda Rasulullah. Di situ ada keterangannya dalam Akhlaqul Banin. Kesimpulannya, kalau kita mau berjalan jangan asal sembrono segala macam, itu ada adab-adabnya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil ma'ab. Insyaallah akan kita bahas besok. Demikian telah sama-sama kita dengarkan tausiah dari Ustadz Hasan Basri. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Mari. Ada Apa? doa. Ya udah itu Ustaz adalah yang lebih ini alim.